Hey semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Andre Greystone Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen dimana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Hari ini kita berada di tanggal 20 November 2024. Kondisi market lumayan volatile. Bitcoin mengalami rally ke all time high baru mendekati 94.000 something. Dan juga kondisi dari pasar overall banyak yang positif dari indeks dolar, emas, S&P 500 dan juga kripto khususnya Bitcoin ya, itu mengalami kenaikan yang lumayan signifikan. Kita akan lihat dulu dari kondisi makroekonomi, ada berita apa aja. Teman-teman, hari kemarin kita dapat data terkait dengan CPI and Core CPI Uni Eropa, di mana hasilnya stabil, inflasi bertahan di kisaran level 2% dari Uni Eropa secara year on year. Terus dari core CPI-nya itu bertahan di 2,7%. Kemarin juga ada data perumahan dari Amerika Serikat yang tidak terlalu bagus, teman-teman. Datanya mengalami penurunan. Artinya peminat dari investor rumah atau pembelian rumah itu cenderung mengalami kontraksi ya atau penurunan. Hari ini kita akan dapat beberapa sentimen data penting lainnya. Yang pertama ada data CPI dari Inggris ya, yang akan kita temukan datanya jam 2 siang nanti. Terus juga jam setengah 3 itu ada interest rate decision dari BI, Bank Sentral Indonesia. Ya, dimana saat ini suku bunga di Indonesia itu 6%. Lalu akan ada data crude oil inventory dari Amerika Serikat jam setengah 11 malam, teman-teman. Jadi waspada dengan volatilitas yang berpeluang terjadi pada pasar. Itu data penting, itu baru kita akan temukan hari esok ya. Akan ada data dari initial jobless claim, kemudian Philadelphia manufacturing dan juga penjualan rumah lama. Jadi besok data mungkin akan lebih penting, lebih volatile untuk pasar. Hari ini ya semoga bisa menjadi momentum untuk kripto mengalami fluktuasi yang lebih tinggi setelah peningkatan volume di perdagangan hari Selasa kemarin yang lumayan oke. Gitu teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut ke beberapa berita dan juga data ya teman-teman. Di sini mau aku informasikan campaign terbaru dari toko kripto. Jadi kebut, kejar keberuntungan. Teman-teman bisa ikuti campaign ini dari 18 November sampai 2 Desember 2024. Aktivitasnya gimana? Teman-teman diminta untuk melakukan trading. Ya, minimum sekali transaksi adalah 1.500.000. Teman-teman akan berpeluang mendapatkan 1 tiket undian. Nah, ini kumpulin banyak-banyakan tiket undian. Gitu teman-teman. Jadi setiap kalian trading 1,5 juta itu akan berpeluang mendapatkan 1 tiket. Hanya untuk pair USDT dan juga IDR. Contoh nih teman-teman trading 2 juta, maka akan dihitung 1 tiket. Ya, kumpulin tiket sebanyak-banyaknya, pemenang tertinggi itu bisa mendapatkan hadiah 8.500.000. Andai kata yang ikutan campaign ini adalah di atas 1.500 peserta. Itu. Kalau yang ikut cuma 500 peserta, hadiah maksimalnya itu cuma 5,5 juta saja. Jadi makin banyak yang ikutan, makin banyak yang gabung, berpeluang mendapatkan reward lebih tinggi. Gitu. Untuk di hari Sabtu dan Minggu, teman-teman bisa mendapatkan double tiket. Jadi setiap kalian trading 1.500.000 ya itu mendapatkan 2 tiket. Gitu, jadi kumpulan tiket banyak-banyaknya. Jadi kalau teman-teman cuma trading misalkan 500.000 akumulasi ya itu nggak dihitung. Gitu, wajib 1 kali transaksinya itu di atas 1.500.000. Market lagi bagus, campaign lagi banyak. Semoga buat teman-teman yang ikutan campaign ini bisa mendapatkan double reward ya. Gitu. Jadi syarat dan ketentuannya berlaku, silakan baca. Jangan lupa juga untuk masukkan user ID kalian di form yang tertera. Nanti teman-teman masuk ke halaman ini, klik yang pendaftaran di sini, akan dialihkan langsung ke form yang ini. Silakan masukkan user ID kalian. Kalau sudah kirim, nah di situ kalian akan resmi ikut campaign ini. Gitu. Syarat dan ketentuan berlaku, silakan langsung cek link yang ada di kolom deskripsi. Next kita akan bahas untuk gimana kondisi dari inflow beberapa hedge fund. Kemarin kita bahasnya nggak terlalu clear karena kita masih menunggu data dari BlackRock ya kemarin yang belum rilis. Nah hari ini udah rilis.
kemarin ada inflow yang lumayan bagus datang dari BlackRock, sementara dari beberapa hedge fund justru malah mendapatkan arus keluar gitu. Kalau kita lihat sih dari kondisinya ini so far masih sangat positif untuk pasar Bitcoin ETF. Lalu datang dari Ethereum itu justru mendapatkan outflow untuk perdagangan kemarin dan hari ini juga ongoing outflow, terutama datang dari Grayscale sementara ini, kemudian BlackRock juga ada arus keluar ya dari Ethereum ETF mereka gitu. Kayaknya market retail udah mulai menghitung-hitung ya harga Bitcoin saat ini. Tapi nggak terlalu gimana-gimana juga karena toh Bitcoin juga mencapai rally all time high baru, teman-teman. Jadi meskipun ada outflow dari beberapa hedge fund, tapi tidak membuat pergerakan Bitcoin tergoyahkan ya, masih dalam tren yang bullish. Oke, ini adalah data mempool tentang hash rate dari Bitcoin. Jadi seberapa sulit Bitcoin ditambang saat ini mengalami tren kenaikan yang makin lama makin tinggi. Ini berarti adalah setelah terjadi halving kemarin ya, jumlah Bitcoin yang didapatkan makin lama makin kecil untuk para miners. Ini otomatis akan menjadi hitung-hitungan antara biaya yang dikeluarkan oleh mereka dan juga harga Bitcoin. Karena kan mereka mining nggak gratis, harus bayar listrik, bayar maintenance, bayar pajak mungkin, dan lain sebagainya. Nah, itu akan dihitung nih dengan harga Bitcoin yang ada saat ini. Karena mereka ketika dapat Bitcoin, sebagiannya akan dijual untuk bayar operasional, seperti itu. Jadi, makin tinggi hash rate-nya, makin sulit didapat. Harusnya sih Bitcoin akan semakin lama semakin berharga. Makin sulit didapat, makin berharga, teman-teman. Dan ini akan berkorelasi positif terhadap kenaikan harga. Kemudian juga ada data terkait dengan performance Bitcoin. Ya, ini disampaikan langsung oleh Bradley Duke, teman-teman, co-founder dari ETC Group ya. Yang mana kalau kita lihat dari apa yang beliau sampaikan, penguraian Bitcoin sudah diperhitungkan. Research mereka menunjukkan bahwa secara historis 400 hari setelah pengurangan, artinya halving, teman-teman, berarti kinerja harga akan mencapai puncaknya. Saat ini kami berada di sekitar 210 hari. Oke, berarti 400 dikurangi 210 hari itu kisaran 190. Berarti masih ada sekitar 190 hari lagi menuju Bitcoin puncak, guys. Jadi itu kira-kira bulan apa ya? Kalau hari ini kita berada di kisaran tanggal 20 November. Kalau 120 hari ke depan, kita pakai kalkulator. Ya, jadi ada 190 hari, terus dibagi 12, maka kita akan dapat sekitar 15,8 bulan ke depan. Oke, kita bilanglah 15 bulan. Jadi tinggal dihitung aja nih dari bulan November ke 15 bulan ke depan. Nah, itu kira-kira di bulan Desember akhir ya. Di bulan Desember 2025 sampai dengan Januari. Kira-kira di waktu-waktu tersebut prediksinya ya Bitcoin akan mencapai puncak dilihat dari historical. Ini semua data historical, teman-teman. Dilihat dari performa Bitcoin dari beberapa tahun kemarin. Gitu. Ya, semoga aja bull run bisa lama, bisa sampai akhir 2025 ya. Kemudian dari berita yang lain datang dari BlackRock mengatakan bahwa kemenangan dari Trump saat ini membawa optimisme khususnya untuk Bitcoin Reserve ya. Kemenangan Donald Trump benar-benar membawa banyak perubahan dari market kripto. Bahkan sebelum dia dilantik pun kita sekarang sudah melihat atmosfer kripto sangat positif. Dari regulasi bakalan bagus, kemudian ada cita-cita mereka nih untuk menjadikan Bitcoin sebagai cadangan reserve mereka. Itu juga saat ini masih dalam kajian, dan juga ada beberapa kebijakan-kebijakan pro kripto lainnya yang bikin negara-negara lain udah mulai pasang kuda-kuda mengantisipasi, karena kita tahu secara performance Bitcoin ini merupakan sebuah aset yang mengalahkan hampir semua aset kelas yang ada di dunia saat ini. Ya, even itu saham, kemudian juga indeks, kemudian juga emas, apalagi jauh ketinggalan returnnya daripada Bitcoin. Dan menurut saya ini merupakan sebuah berita yang sangat-sangat
bagus teman-teman untuk perkembangan kripto ke depan. Rusia dikabarkan sudah mulai membuka dirinya terhadap kripto. Penambangan sudah diizinkan dan mereka sudah pasang pajak sekitar 15% untuk crypto earning. Ini untuk miner ataupun untuk transaction. Gitu. Jadi Rusia kemarin itu dia sangat-sangat tidak oke sama kripto, ya kan? Meskipun diam-diam Rusia banyak miner kriptonya. Tapi secara regulasi mereka masih terlarang lah ibaratnya seperti itu. Nah sekarang dengan kebijakan yang baru, Rusia melihat bahwasanya kripto ini merupakan sebuah aset yang bisa dipertimbangkan, khususnya Bitcoin dan juga kripto dengan market cap yang gede. Gitu. Sekarang mereka berusaha untuk meregulasi hal tersebut karena pelarangan sudah pasti tidak akan bisa terhindarkan. Sebagaimanapun sebuah negara melarang adanya kripto, pasti warga negaranya akan banyak yang melanggar. Ya, diam-diam melakukan transaksi, diam-diam melakukan mining. Daripada hal tersebut terjadi, mending mereka regulasi, kasih pajak, beres, teman-teman. Dan ini tentu saja bakalan menjadi perlawanan juga, ya, karena Amerika Serikat ini siap-siap mendominasi, gitu. Jadi negara-negara lain juga nggak mau ketinggalan. Ini bisa dibilang kayak FOMO gitu ya, dari berbagai governance. Itu. Selain Rusia juga ada Cina. Cina dikabarkan juga bakalan unban kripto kalau kita lihat dari narasinya. Ya, di tahun 2021 kalau nggak salah itu Cina ada berita tentang ban kripto, miners stop operation di negara wilayah Cina ya, dan itu bikin bener-bener bearish untuk market kripto waktu itu. Tapi seberapapun ban yang dilakukan oleh mereka, penduduk Cina juga banyak yang diam-diam mining kripto. Jadi ya itu teman-teman, pemerintah nggak bisa melarang yang namanya perubahan zaman ya. Dan kalau kita lihat dari sini semakin ke sini nampaknya karena Donald Trump yang naik, Cina udah mulai mengantisipasi tentang perang dagang yang kemungkinan akan terjadi. Kemudian Amerika Serikat berusaha menjadikan Bitcoin sebagai reserve. Otomatis ini akan memperkokoh harga dolar. Dan menurut saya sih Cina nggak mungkin ketinggalan ya dengan hal ini. Pasti kedepannya Cina juga bakalan membuka diri. Ini disampaikan langsung oleh Arthur Hayes dalam sebuah analisanya. Dan menurut saya ini cukup make sense ya. Make sense banget. Kemungkinan Cina itu bakalan membuka diri terhadap perkembangan dari kripto. Mereka tidak akan otoriter lagi. Itu kemudian dari berita yang lain, ini berita baru ya, datang dari Donald Trump. Kabarnya dia meet dengan CEO dari Coinbase, Brian Armstrong, privately. Jadi dia pertemuannya tertutup. Sepertinya Donald Trump pengen untuk mendapatkan masukan dari salah satu pelaku pasar di market kripto. Kira-kira regulasi Amerika Serikat ini bakalan diarahkan kemana? Khususnya mengacu kepada investasi mereka terhadap Bitcoin ataupun sikap dari Donald Trump sendiri seharusnya bagaimana seperti mereka menjadikan Bitcoin sebagai calon aset reserve gitu. Jadi menurut saya ini bisa menjadi salah satu good point sih. Sementara sih dari banyak media hanya mengatakan spekulasi terkait dengan pembicaraan tersebut, tapi belum ada pernyataan resmi dari Brian Armstrong ataupun orang-orang terdekat dari Donald Trump terkait dengan hal tersebut. Jadi pembicaraan ini masih benar-benar tertutup dan informasi apa yang mereka bicarakan belum tersebar ke media. Itu kemungkinan besar adalah mengarah kepada regulasi. Ya, regulasi. Apalagi Brian Armstrong beberapa kali udah kena kasus ya kan. Coinbase kena kasus dengan SEC, Binance US kena kasus juga, dan juga banyak crypto exchange lain kayak Kraken, Robinhood juga sempat kena kasus dengan SEC gitu. Jadi dengan isu tentang diturunkannya dari dari SEC CEO ya, si Gary Gensler. Nah, itu bisa menjadi salah satu good point. Mereka akan mencari kandidat yang sangat pro kripto, yang pro terhadap regulasi perkembangan kripto dan juga Bitcoin, dan mereka juga membutuhkan input, masukan dari banyak CEO dan juga pelaku pasar di Amerika Serikat. Lalu berita terbaru juga datang dari MicroStrategy. Kabarnya dia saat ini sedang melakukan private offering ya. Dana yang dia butuhkan adalah 1,7 billion US dollar. Dia akan meluncurkan yang namanya convertible senior notes.
Ini adalah obligasi lagi yang akan diterbitkan oleh MicroStrategy. Bayangin, mereka keluarin lagi, teman-teman. Tapi yang kali ini adalah obligasi untuk jangka panjang ya. Temponya itu sampai 2029 tanpa return. Jadi return yang dikasih cuma 0%. Tapi ini nanti bisa dikonversikan menjadi saham MicroStrategy dan juga ini bakalan punya volatilitas juga teman-teman untuk harganya gitu. Jadi untuk mereka yang membeli obligasi ini kemungkinan akan mendapatkan fluktuasi dari harga obligasinya dan juga nanti bisa dikonversikan menjadi saham gitu. Sayang sekali returnnya cuma 0 ya. Tapi kita lihatlah seperti apa. Apakah investor tertarik dengan senior notes yang diberikan atau yang coba untuk dijual oleh MicroStrategy ini. Terungkap, investor kripto Indonesia penyuka aset beresiko tinggi. Waduh, ini benar-benar luar biasa ya di Indonesia. Orang-orang banyak yang kena generasi sandwich. Mungkin teman-teman tahu, apalagi ada tuntutan gaya tren di kalangan anak muda yang suka pamer, ya kan, tinggi gengsi. Jadi mereka mencoba nih mencari sesuatu aset ya yang bisa menghasilkan return yang besar. Kripto salah satunya. Banyak orang yang masuk ke pasar kripto dengan tujuan hal tersebut. Pengen kaya, pengen banyak harta, ya kan, pengen pamer paling penting, teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari statistik, Indonesia berada di peringkat yang lumayan tinggi. Apalagi jumlah penduduk kita juga sangat-sangat tinggi ya teman-teman. Itu jadi minat terhadap kripto sangat tinggi dan semoga ya edukasi sih yang paling penting untuk saat ini. Karena menurut saya apapun itu semua harus didasari dengan edukasi. Tuh, jadi memang Indonesia ini penyuka aset berisiko tinggi ya, mulai dari kripto, kemudian juga bahkan sampai melebar sampai ke judi online ya kan. Itu resikonya 100% teman-teman. Judi online itu resikonya 100%. Ada juga binary option yang juga banyak diminati oleh kalangan di Indonesia ya. Jadi ya semoga sih bisa lebih baik aja regulasi dari Indonesia. Kemudian juga edukasi, itu yang paling penting harus ditanamkan teman-teman. Kita bahas sekarang Bitcoin ya dari sudut pandang teknikal. Untuk indeks dolar mulai melemah lagi setelah kemarin menguat ya. Terus dari XAU 2 hari udah mengalami tren yang positif. Smart money XAU mulai naik. Tapi menurut saya ini cuma sementara aja. Kemungkinan gold akan kembali lanjut koreksi. Itu, oh ya, berita tentang perang di Ukraina udah mulai meredup ya. Udah mulai stabil, udah mulai aman. Kemudian di Timur Tengah masih begitu-begitu saja. Maksudnya belum ada upaya gencatan senjata. Tapi kemungkinan sih ketika Donald Trump yang naik, ya dia akan pro terhadap Israel. Tapi belum tentu Donald Trump akan mendukung perang. Karena perang itu bisa mengganggu stabilitas daripada bisnis. Ya, jadi ya Donald Trump lebih pro terhadap bisnis. Selama itu menguntungkan untuk Amerika Serikat, mereka akan melakukan. Tapi kalau dihitung-hitung banyak ruginya, kemungkinan ya nggak akan dapat supply sih dari Donald Trump. Itu jadi kondisi makroekonomi lumayan oke untuk saat ini. Inflasi pelan-pelan udah turun. Terus dari geopolitik paling itu sih, perang di Timur Tengah masih harus kita waspadai karena serangan-serangan bisa tiba-tiba bisa bikin market bergejolak juga gitu. Sementara dari berita kripto overall bagus-bagus semua ya. Saya rasa ini masih dalam fase tren yang sangat baik untuk ke depan. Bitcoin 93.000 all time high. Ya, kemarin dia ngepump. Teman-teman, smart money sangat bagus pada Bitcoin, volume perdagangannya juga sangat bagus. BTC dominance nggak ada obat, kembali menguat, kembali rally dengan volume perdagangan yang sebenarnya lebih kecil daripada periode sebelumnya. Gitu, beberapa altcoin saja yang perform kayak Doge. Ini Doge udah mulai rally lagi. Dia selalu ngikut loh kemana pergerakan Bitcoin. Terus juga ada CRV, kemarin juga rally 13%. Algorand lanjut naik sampai 7,7%. Terus Hedera Habar udah naik tinggi ya teman-teman. Masih jauh dari target saya. Jadi ini target midterm saya ya buat Hedera. Kesempatan masih bisa rally. Cuman untuk saat ini kalau ada koreksi ya biarkan koreksi dulu. Sementara altcoin yang lain yang saya pantau rata-rata ya minus karena dominasi dari Bitcoin
cenderung masih tinggi, masih naik. Kalau kita lihat dari sini sebenarnya peluang pada Bitcoin ini masih bisa mengalami tren kenaikan. Ingat secara pergerakan Bitcoin belum menunjukkan indikasi pembalikan arah jangka pendek ya. Belum ada indikasi pembalikan arah. Jadi kemungkinan masih bisa rally setelah dia tembus 90.000, maka next target kita adalah di 110.000 untuk Bitcoin. Ya. Dan juga ingat kita masih dalam fase bullish ya, dilihat dari analisa si Bradley ya. 210 hari ke depan teman-teman, atau ya kita sudah mencapai 120 hari ya, kita masih punya 190 hari ke depan untuk mencapai all time high baru untuk Bitcoin. Jadi tren Bitcoin masih bakalan rally in the midterm ya, midterm ya mungkin tahun depan, sampai tahun depan lah itu. Jadi buat yang udah punya barang ya, udah cicil-cicil nih kemarin, beli BNB, beli Litecoin, atau mungkin beli koin yang belum naik terlalu tinggi ya kan, kita sudah bahas kemarin tuh ada beberapa koin yang belum naik tinggi kayak Koti. Nah itu bisa banget teman-teman simpan dulu ya, simpan dulu, sabar nunggu momentumnya mengalami kenaikan gitu. Jadi altcoin rata-rata masih banyak yang masih oke teman-teman, belum naik terlalu tinggi, jadi bisa dipantau nih, ada banyak ya. Oke, paling gitu aja dari saya buat market. Jadi biarkan Bitcoin naik. Support terdekat itu ada di kisaran level 90.000 untuk Bitcoin. So far trennya masih baik ya, berpeluang masih akan lanjut bullish. Kemudian juga dari smart money masih sangat oke pada Bitcoin. Paling aliran dana ini agak harus terbelah nih kepada altcoin gitu. Hanya beberapa altcoin saja yang perform. Oke, sekian video kali ini. Kalau kalian punya pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, bisa banget tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Kita juga ada komunitas diskusi di Telegram buat yang mau join, linknya di kolom deskripsi. Sekian, akhir kata saya Andre, makasih.